punya banyak mimpi, pengen begini, pengen begitu. Cuman kemudian saya memutuskan untuk menikah dan sekarang apa-apa lebih ke keluarga. Dicintai dan diusahakan. Iya. Se-sweet itu ya. Luar biasa. Bentar dulu di hold. Gak apa-apa, it's okay. Kita akan sinar kita sendiri, meskipun kita di belakang, tapi insya Allah itu bersinar di akhirat gitu. Rehat sejenak dari bising dan penatnya aktivitas. Kita sekarang ada di Ruang Rindu, ruang aman untuk istirahat sejenak, bincang-bincang inspiratif. Dan untuk episode perdana kali ini, tamu saya adalah seorang perempuan spesial yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Di tengah sibuknya aktivitas ya, ada Mbak Anissa Rahma Aulia. Apa kabar? Alhamdulillah. Diralat ya Anissa Rahmawati. Oh iya. Rahmawati Aulia berarti kan? Aulia dari nama suami sih sebelumnya. Iya betul. Nama apa? Nama panggungnya di medsos Nisa Rahma Aulia. Anyway, untuk sore ini bincang-bincang kita dengan Mbak Nisa itu pasti banyak banget yang penasaran nih. Kalau biasanya kan di podcast atau mungkin video-video profile itu banyak munculinnya profile Pak Nur Agis Aulia, ya kan? Ya. Kalau man behind Pak Agisnya mungkin baru Ruang Rindu nih yang bakal munculin, makanya saya bilang spesial sekali. Spesial ini ya, karena tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana saya dan latar belakang saya. Nah, hari ini bakal kita kulik-kulik kisah inspiratifnya. Pastinya kan nggak mungkin banget dong di balik sosok Nur Agis Aulia yang famous banget perjalanan karirnya itu nggak ada perempuan spesial di belakang. Kita kan meyakini ya Mbak, kalau pasti di balik suami hebat ada istri yang hebat. Nah, saya penasaran banget nih, Mbak Nisa ini dulu itu ketemu Pak Agis di mana sih? Di kampus. Di kampus. Iya, jadi jawaban yang paling mudah untuk dijawab itu ya. Di kampus gimana dulu ketemunya? Sebenarnya dulu saya itu tidak begitu sering berinteraksi ya. Kami berbeda lini kegiatan di kemahasiswaan gitu. Kalau saya dulu kebagian di kerohanian Islam, sementara beliau itu lebih aktif di BEM. Jadi beliau memang politiknya itu memang sudah terasa semenjak di kuliah ya. Dari dulu ya? Dari dulu. Saya sebenarnya juga iya, cuman saya tidak begitu fokus gitu di kegiatan eksekutif mahasiswa gitu. Tapi saya lebih banyak di kerohanian Islamnya. Dan beliau juga kebetulan juga salah satu anggotanya di situ, dan saya memang meniti karirnya istilahnya gitu ya. Kebanyakan di kegiatan kerohanian Islam itu. Kerohanian Islam udah suka tapi ya dari dulu berorganisasi ya. Ya. Tapi kok saya pernah dengar katanya Mbak Nisa ini sesuatu introvert, nggak bisa ketemu banyak orang atau energi sosialnya cepat habis. Itu emang begitu? Selama sejak saya pindah ke Serang, mungkin karena budaya satu ya, kemudian kedua saya memang tidak banyak teman yang bisa saya kenal gitu. Kalau di Jogja ketika waktu di kampus kan memang kegiatan saya banyak, jadi mau nggak mau saya harus bersosialisasi dengan baik gitu. Dulu waktu di kampus memang bahkan teman-teman itu berbagai jenis gitu. Saya sosialisasi saya dengan teman-teman tuh dari berbagai kalangan. Mulai dari yang soleh-soleh banget gitu juga ada, kemudian yang agak gaul-gaul, saya juga punya geng gitu. Terus yang bahkan ada saya juga punya sahabat nonis juga ada gitu. Jadi bermacam-macam. Berarti sebenarnya Manisa bukan introvert dong kalau kayak gitu. Jadi campuran atau gimana? Campuran. Mungkin karena belum ketemu vibes yang serak gitu ya. Jadi lebih pilih untuk nyaman sendirian gitu ya. Nyaman dengan keluarga sebenarnya. Nyaman dengan keluarga. Ya, sudah ada suami, sudah ada anak-anak. Kesepian nggak sih kemarin ketika terjebak di kondisi seperti menjadi seorang introvert padahal bukan introvert?
ada satu masa di mana saya memang merasa kesepian ya, karena dulu saya juga seorang pemimpi gitu, punya banyak mimpi, pengen begini, pengen begitu, cuman kemudian saya memutuskan untuk menikah dan berpindah domisili ke Serang, dari Jogja ke Serang gitu ya. Sementara saya membangun semuanya itu di Jogja gitu, membangun relasi dan sebagainya itu di Jogja. Jadi kayak kembali ke nol lagi gitu. Itu yang membuat saya terkadang stuck di situ, kayak kesepian iya dan bingung mau mengawali itu dari mana gitu. Jadi sebenarnya karena ada apa ya, dibilang jet lag, bukan ya jet lag jarak. Jet lag tapi kelamaan sebenarnya. Berapa lama dulu merasa begitu? Cukup lama ya. Selama sebenarnya dari awal saya pindah ke sini kayaknya. Jadi kayak saya kurang bisa untuk mengembangkan diri. Sementara saya percaya, saya tahu saya punya potensi gitu sebenarnya. Karena dulu saya jadi cerita sedikit aja. Dulu saya itu saya dulu melanglang buana ya dulu, selain kegiatan kuliah, saya juga aktif di organisasi, saya juga magang sebagai trainer gitu. Jadi dulu saya ikut salah satu lembaga training dan kegiatan saya itu memberikan pelatihan-pelatihan ke anak-anak sekolah. Dan itu yang membuat saya menyadari bahwa passion saya di situ gitu. Saya berinteraksi dengan anak-anak sekolah dari SD, SMP, kemudian SMA, memberikan pelatihan-pelatihan motivasi kayak gitu. Dan ya jadi dari situ kemampuan saya memiliki kemampuan public speaking kayak gitu. Bahkan terkadang saya kalau ngelihat suami saya memberikan sambutan gitu di depan gitu. Kadang awal-awal dulu itu suka gatel. pengen benerin. Karena beliau tuh kalau ngomong tuh cepet banget kan, gitu ya. Dan gerakan tangan dan gesturnya itu ganggu banget dilihat gitu. Buat saya ya, nggak tahu buat masyarakat yang lain. Jadi gatel pengen dibenerin gitu. Nah dari situ ya saya tahu bahwa sebenarnya masih punya mimpi itu, masih punya semangat dan passion itu gitu. Nggak mudah tapi membangun di Serang itu rasanya pasti gak enak banget. I know your feeling lah, ngerasa kita punya potensi tapi kayak ini harus disalurkannya kemana, bingung gitu kan. Perempuan Jawa tuh bener gak sih kalau ada istilah yang setelah menikah nih, perempuan Jawa lahir sebagai anak berbakti. Ketika menikah, mereka jadi perempuan yang mengabdi kepada suaminya. Dan setelah itu jadi ibu yang bak bidadari. Gak boleh ada salahnya. Mbak Nisa sendiri menilai pepatah itu gimana tuh? Bener gak sih gitu? Begitu banget ya? Sekarang apa-apa lebih ke keluarga. Ya sebenarnya orang tua masih tetap perlu perhatian kita. Tapi kesini jadi saya lebih condong untuk lebih banyak memperhatikan keluarga, terutama suami. Gitu sih. Mengalami juga ya Mbak Nisa masa ketika perempuan itu seringnya kan gini Mbak, sebenarnya punya mimpi, tapi kemudian mereka setelah menikah punya mimpi baru. Mimpi barunya untuk suami dan anak-anak, gitu nggak Mbak Nisa? Ada satu masa saya berpikir seperti itu, tapi ada juga kayak pergolakan batin, saya pengen jadi diri saya sendiri gitu. Pengen punya sesuatu gitu yang saya tekunin sendiri gitu loh. Tapi ya itu terkendala lebih ke pengabdian ke keluarga kali ya, atau gimana? Karena anak-anak masih kecil. Dan berapa sekarang? Apa usianya? Ada berapa? Ada 3 ya. Masih ada yang toddler? Masih ada balita 1. Tapi luar biasa ya, pastikan aktivitas, kemudian posisi Mas Agi sekarang gitu kan, dengan pencapaiannya yang sejauh ini nih, mempengaruhi aktivitas Mbak Nisa. Sejauh apa perubahannya ketika yang tadi ya, gap antara Mbak Nisa punya waktu banyak
untuk di rumah gitu kan, menikmati kesendirian, family time bareng anak-anak gitu kan. Kemudian posisinya sekarang mendorong Mbak Nisa harus show up dan segala macem. Gimana tuh Mbak? Jadi saya agak flashback sedikit ya. Sebelum menjadi wakil wali kota memang Pak Agis kan sudah terjun di ranah politik ya. Betul. Tapi saat itu saya juga masih banyak kegiatan. Salah satunya saya guru pengajar gitu. Di salah satu lembaga tahfiz di Kota Serang gitu. Dan itu sebenarnya tidak terlalu membuat saya kesepian ataupun merasa sendiri ya, karena masih sering berinteraksi dengan orang luar. Dan kebanyakan dari mereka bukan disengaja, tapi saya lebih ke tidak pernah untuk memperlihatkan bahwa saya istrinya beliau. Jadi kebanyakan orang-orang tahu itu dengan sendirinya dan mereka kaget. Oh ternyata Mbak Nisa ini istrinya Pak A gitu ya. Iya, kok selama ini nggak pernah cerita-cerita, ngapain saya cerita gitu. Iya betul. Pernah nggak sih ngeganggu Mbak Nisa label dari istrinya? Jujur iya. Siapa gitu? Jujur iya. Karena saya takut dengan ekspektasi tinggi orang lain terhadap saya. Jadi ya cukup mengganggu, tapi saya lebih ke terus aja jalani gitu. Oke. Jadi ya selama mereka tidak terlalu banyak mengulik, saya terus aja jalan. Let it flow kalau orang kata bilang. Oke, karena kan pasti sekarang gitu kan di posisi Pak Agis yang pastinya dari bahkan titik awal beliau merintis, kemudian menjadi seseorang yang mulai dikenal oleh banyak orang melalui karya kan. Kita tahunya sosok Pak Agis itu adalah seorang pemimpin muda yang tumbuh dari prestasi gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba. Pasti kan juga di belakangnya itu karena didampingi seseorang gitu kan. Mbak Nisa dengan Pak Agis itu sendiri punya satu chemistry yang saling mendukung, benar nggak sih? Apa tuh misalnya chemistry gimana maksudnya? Pernah nggak Pak Agis kalau misalnya lagi agak sedikit capek atau galau gitu kan, sharing-sharing? Beliau bukan tipe yang suka membebani istrinya dengan masalah-masalahnya beliau. Jadi beliau, saya tahu dari dulu beliau berusaha untuk membuat saya tenang di rumah gitu. Jadi setiap apapun masalah yang beliau hadapi, kalau saya nggak tanya, mendesak gitu ya, itu beliau biasanya jarang cerita. Nggak dibagi gitu ya? Nggak dibagi. Dia lebih sukanya kalau masalah udah selesai baru cerita pun nggak terlalu yang detail gitu ya. Nggak full version gitu full kan version gitu. Jadi ya itu lebih ke menjaga agar kondisi di rumah tuh tetap tenang dengan tidak, karena saya orangnya juga agak panikan ya. Melihat suami saya agak capek aja saya udah agak panik, maksudnya lebih ke gelisah juga gitu. Kenapa? Tapi saya lebih ke memberikan di rumah itu dia slow dulu gitu, diamkan dulu. Lebih ke comforting kali ya? Ya kayak gitu. Tapi kadang juga nggak ini juga. Kadang juga kalau misalnya lagi kesel gitu, ya kadang juga memberi tekanan. Kalau kondisi saya lagi kesel gitu. Salah satu mungkin alasan kenapa suami nggak bercerita. Kadang para istri justru tambah bikin pusing gitu. Ya, tapi gitu. kayaknya enggak deh kalau Mbak Nisa kan gitu ya. Nggak tahu ya. Karena mengambil peran sebagai seorang istri dari public figure itu juga bukan hal yang mudah gitu kan. Termasuk salah satunya seringnya nih beberapa terjebak pada krisis identitas gitu. Krisis identitas itu apakah seorang Mbak Nisa ini juga mengalami ada cerita tertentu atau apa gitu ketika krisis identitas itu menghampiri, lebih dikenal sebagai istri seseorang dibandingkan seseorang itu sendiri, Mbak? Iya, saya nggak menyalahkan itu ya, karena memang kenyataannya seperti itu gitu. Jadi lebih ke kalau krisis identitas diri pastinya saya pernah merasakan, iya. Cuman saya lebih
berpikirnya gini, ya memang kenyataannya seperti itu, ya mau gimana gitu. Dan memang dari semenjak saya berpindah domisili ke Serang, ya saya di bawah suami saya. Jadi ya nggak masalah jika saya pun mengalami krisis identitas diri itu, tapi terkadang memang itu yang tadi saya bilang, kalau terkadang saya pengen ada sesuatu yang pengen saya tunjukkan, bahwa saya punya sesuatu yang bisa diperlihatkan dan dibanggakan gitu. Sekarang gimana tuh Bang? Sekarang sedikit demi sedikit mulai comfort ya saya untuk show up gitu. Kalau dulu mungkin agak masih terasa terbebani ya, karena satu mungkin tantangannya lebih banyak sekarang ya, banyak lah ya tantangannya gitu. Sementara beliau kan sangat shining, shimmering, splendid. Iya ya. Dan saya jadi ikut tertantang juga. Saya akan menunjukkan bahwa saya juga memiliki sesuatu yang bisa saya banggakan gitu, yang membuat bahwa saya ini pantas untuk disandingkan dengan beliau gitu. Masya Allah, ini Jadi, ya gitu. Itu yang penting. betul. Jadi bersinarnya Pak Nur Agis Aulia ternyata juga membuat atau menjadi dorongan ya buat Mbak Nisa ya untuk turut juga punya cahaya sendiri. Karena saya pernah dengar waktu saya ngikutin seminar waktu di Jakarta itu tentang leadership ya, bahwa seorang pemimpin sejati itu nggak perlu menunggu gilirannya untuk bersinar, tapi dia penting untuk bisa menciptakan cahayanya sendiri. Self improvement. Jadi penting untuk menciptakan cahayanya sendiri. Jadi kita nggak perlu untuk menunggu giliran atau justru numpang panggung ke orang lain atau mungkin ke suami kita gitu ya, untuk kita bisa ikut bersinar, tapi kita bisa menciptakan cahaya kita sendiri. Hal apa yang Mbak Nisa lakukan untuk mulai menciptakan, memunculkan cahaya seorang Anissa Rahma meskipun tanpa embel-embel Nur Agis Aulia di belakangnya, belakangan yang Mbak temukan? Yang paling penting adalah kita harus bisa menghargai diri sendiri dulu. Menghargai diri sendiri, mencintai diri sendiri, itu yang penting, yang perlu kita bangun dulu dari awal, karena itu self dari dalam diri ya, self care kita yang harus kita bangun itu dalam diri kita tuh, yaitu mencintai diri sendiri, menghargai diri sendiri, bahwa kita berharga, kamu memiliki sesuatu yang patut dibanggakan. Jadi dari situ kita bisa bergerak apa saja yang mungkin kita sukai, bisa menjadikan tempat kita untuk lebih bersinar. Mungkin dengan, kalau saya sekarang lagi senang olahraga, saya self care-nya salah satunya. Kalau tadi kita kalau saya bilang tadi tentang menghargai diri, mencintai diri, itu lebih ke konsep ya. Prakteknya adalah misalnya dengan olahraga gitu, atau sharing dengan teman kayak gitu ya, salah satunya dengan ikut-ikutan podcast kayak gini. Atau olahraga kemarin lagi seneng pilates ya? Ya, sebenarnya udah dari sejak tahun lalu ya. Akhir tahun lalu sih. Jadi mau coba padel mungkin nanti? Insya Allah sepertinya sudah direncanakan, sudah diagendakan. Sudah diagendakan. Jadi sekarang olahraga apa saya pengen dicoba gitu. Olahraga salah satunya ya. Kemudian juga pastikan Mbak Nisa juga harus hadir di acara-acara publik ya belakangan ini. Bisa tersalurkan dong tuh kemampuan public speakingnya yang kemarin sempat terhambat. Betul sekali. Jadi salah satu hikmahnya bukan hikmahnya ya, kesempatan juga ya, kalau di acara-acara formal gitu saya diminta untuk memberikan sambutan atau pembukaan, itu bisa menyalurkan salah satu potensi saya yang mungkin sudah lama sekali terpendam, agak terkubur, ini udah mulai disapu-sapu. Disapu-sapu gitu. Mulai muncul. Tapi keren banget sih dari seseorang yang diambil dari
tempat yang jauh kemudian ditaruh di tempat yang sama sekali asing. Sekarang Mbak Nisa mulai muncul sebagai seseorang yang saya sih setuju kalau udah dibilang enggak kok, ini apa ya, dibilang sangat proper, cocok banget gitu, memang betul gitu. Jadi bukan numpang tenar atau apapun gitu, tapi ya dengan kemampuan yang sekelas ini rasanya memang Pak Agis nggak salah sih pilih. Aduh. Tapi saya mau tahu, saya penasaran juga deh. Dulu tuh Mbak Nisa melihat apa sih dari Pak Agis sehingga Nggak tahu yakin gitu? Yakin nggak? Nggak, kalau sekarang kan seperti yang tadi Mbak Nisa bilang, Pak Agis sudah shining, shimmering, splendid ya. Cuma kalau kita flashback ke yang dulu tuh apa gitu hal-hal yang membuat Mbak Nisa kok she's the one, she's the person, yakin menitipkan kehidupannya sampai rela dibawa jauh-jauh ke Serang dari Jogja gitu. Apa tuh Mbak? Apa ya, takdir. Nah sih sebenarnya dulu kan juga menikah dengan beliau kan dengan proses yang cukup ya ada suatu prosedur yang harus diikutin gitulah, dan ternyata memang nggak begitu lama juga, hanya rentang waktu sekitar 6 bulan gitu. Nah apa yang membuat saya yakin gitu, apa ya? Apakah melihat masa depan bersama Pak Agis? Oh, belum, saya bukan cenayang ya. Artinya kan kita kadang ngeliat, wah dia kayaknya the right person gitu. Mbak Nisa menemukan itu? Belum, waktu itu belum. Waktu itu belum? Tapi saya lebih ke mendengarkan nasihat orang tua sebenarnya. Jadi waktu beliau meminta untuk menikahi saya gitu waktu itu, satu nasihat dari orang tua saya mengatakan bahwa pakai bahasa Jawa ya dulu ya. Silahkan, nanti ada terjemahannya. Jadi intinya kalau kamu sudah diminta, jangan ditolak. Itu rezeki. Oh gitu. Ya, gitu. Jadi istilahnya kalau orang tua zaman dulu itu kayak pamali gitu, menolak rezeki. Karena ternyata rezeki nomplok ya. Nomplok banget ya. Jadi jodoh itu salah satu rezeki kan. Jadi orang tua mengingatkan bahwa ketika kamu sudah ada yang hadir, sudah ada yang datang, dan sudah ada yang meminta, itu tidak boleh untuk ditolak. Tapi tetap saya waktu itu menjalani proses perkenalan yang cukup intens juga agar lebih memantapkan diri gitu ya. Tapi ya memang takdirnya seperti ini, dan waktu itu saya galaunya setengah mati, jujur. Jadi waktu itu saya di ada proses dengan beliau untuk menikah itu, dan proses perkenalan ya, ta'aruf gitu namanya ya. Itu saya kan lagi magang di kampus. Di salah satu divisi alumni waktu itu, dan hari dimana saya ta'aruf dengan beliau itulah hari dimana saya diminta untuk menjadi pegawai tetap. Galau banget pasti. Galaunya setengah mati. Tapi entah kenapa saya dengan sangat lancar dan mudah ketika interview itu mantap untuk meneruskan proses ta'aruf. Artinya saya menolak tawaran itu. Wow, luar biasa. Jadi ya nggak tahu itu apakah sebab. Padahal kan bukan karena kalau orang lain mungkin pacaran gitu, ini kan enggak ya, mempercayakan masa depan dan menutup atau mengesampingkan peluangnya dari depan mata. Ya itu salah satunya. Tapi satu titik yang membawa Manisa pada akhirnya ke titik ini, memilih Pak Agis. Itu kan dulu ya alasannya ya. Kalau sekarang apa nih hal yang dengan posisi Pak Agis sekarang ya, perbedaannya dengan dulu, hal yang membuat Mbak Nisa merasa beruntung menjadi pasangan dari Pak Agis Aulia? Hal yang merasa beruntung menjadi pasangan beliau. Apa ya? Ada yang berubah dari seorang Nur Agis Aulia setelah ada di posisi sekarang dengan dulu? Hal-hal kecil pasti ada lah ya. Tapi yang hal-hal yang lebih ke prinsipil itu sepertinya lebih kuat. Saya menjawab dulu tadi ya. Silahkan. Apa yang membuat saya menjadi
patut bahagia menjadi istri. Bahagia menjadi istri. Itu adalah karena selalu merasa dicintai, selalu merasa diusahakan. Aduh, dicintai dan diusahakan. Iya. Jadi sweet itu ya, luar biasa. Bentar dulu di hold. Gak apa-apa, it's okay. Jadi selalu diusahakan gitu ya. Meskipun jarang ada sikap ataupun kalau orang-orang pengen ada kayak namanya love language gitu ya, dari verbal maupun non verbal gitu ya. Nah kalau tipe beliau itu bukan yang verbal, jadi lebih ke non verbalnya, lebih ke tindakannya gitu. Act of service. Jadi lebih ke situ. Jadi berusaha untuk mengutamakan apa yang menjadi kebutuhan saya, apa yang menjadi keinginan saya kayak gitu, dan anak-anak juga pastinya ya. Itu sih yang salah satu yang membuat saya merasa beruntung dan bahagia di sini. Luar biasa. Satu hal yang mungkin orang lain nggak tahu ya, ternyata memang perwujudan cinta, kasih sayang dari setiap orang itu berbeda-beda. Dan saya mau Mbak Nisa kasih satu closing statement untuk pendengar podcast kita sore ini tentang perjalanan Mbak Nisa yang dari seseorang yang dibawa dari titik nol gitu ibaratnya, kemudian bisa mengeluarkan cahaya sendiri. Iya, agak panjang nggak apa-apa ya. Nanti agak diedit-edit nggak apa-apa ya. Closing statementnya adalah semua perempuan berdaya itu, semua perempuan berdaya dan bersinar itu tidak harus selalu tampil di depan. Jadi dimanapun posisi dia berada, selalu berusaha untuk bisa memberikan manfaat. Seperti pesannya Ki Hajar Dewantoro ya. Ada yang tahu? Ingarso sungtulodo, ing madyo mangun karso, tupuri handayani. Di depan ia memberikan teladan, di tengah dia memberikan membangun semangat, dan di belakang ia selalu memberikan dorongan. Jadi itu salah satu yang harus kita garis bawahi dan menjadi motivasi buat semua perempuan, bahwa nggak apa-apa kita ini nggak kelihatan, kita ini di belakang, tapi kita memiliki andil besar, salah satunya dalam rangka membuat suami kita bersinar gitu. Jadi ciptakan sinar kita sendiri, meskipun kita di belakang, tapi meskipun tidak terlihat, insya Allah itu bersinar di akhirat. Amin. Oke, terima kasih banyak Mbak Nisa untuk sharingnya dan insight-nya yang dikasih ke pendengar podcast kita. Bertumbuh bukan berarti kita harus lari. Tidak apa-apa untuk berjalan pelan-pelan, asalkan kita tidak pernah berhenti. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita sore ini, dan sampai ketemu di episode berikutnya.